Baik, kembali bersama kami di MNC News Prime. Kalau tadi kita sempat berbincang dengan Mbak Nurjana Hussein dan juga Mbak Nila Tanzil, walaupun cuma sedikit, karena di awal agak sedikit trouble, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan pembicaraan kita hari ini masih dalam HUT Kemerdekaan RI yang ke-77. Mbak Nurjana Hussein, pendiri Gerakan Darah untuk Aceh, masih bersama kami? Ya, masih, Mas. Oke, tadi terpotong sejenak bagaimana Mbak Nurjana menyebutkan bahwa hari ini hari yang spesial, kita kembali merenungi bagaimana kemerdekaan ini dan tentunya berjuang sama-sama untuk Indonesia. Bicara perjuangan Mbak Nurjana sendiri, ini luar biasa ya. Awal mulanya bisa menjadi pemburu darah ini, boleh cerita nggak bagaimana awal mula gerakan ini sendiri? Pemburu darah loh ini judulnya. Gimana? Silakan. Agak gimana gitu ya. Iya, silakan. Nah, sebenarnya itu di tahun 2011 ibu saya sakit karena usia lanjutnya membutuhkan darah. Nah, di saat orang kesulitan mendapatkan darah, waktu itu kan masih apa ya, broadcast messenger dulu itu BBM ya. BBM ya. Jadi saya ngajin broadcast. Jadi kebutuhannya 1 sampai 3, tapi yang datang kadang-kadang bisa sampai 15-20 orang. Jadi kelebihan itu saya tetap bilang ke PMI, ini siapa saja yang mau yang butuh darah silahkan dipakai, soalnya kebutuhan saya hanya segini. Nah, setelah ibu saya berpulang di Mei 2011 dan 2012 saya memilih secara profesional di tempat kerja saya. Akhirnya 1 minggu pertama kan happy nih untuk nggak bisa bangun telat, tidak ada rutinitas. Terakhir saya merasa kalau hal ini justru tidak produktif, itu ada semacam kesakitan sendiri. Nah, saya mencari aktivitas. Nah, aktivitas yang saya lakukan bertepatan dengan kebetulan saya juga ulang tahun di April. Udah saya dirikan Darah untuk Aceh. Nah, pertama teman-teman juga agak bingung nih kenapa harus namanya Darah untuk Aceh gitu. Soalnya kita baru aja selesai konflik. Tapi saya pikir ya untuk marketing memang harus ya supaya orang bertanya dan kita menjelaskan seperti itu. Jadi memang harus tadi ada hooknya gitu ya, Darah untuk Aceh. Jadi orang apa nih gitu bertanya-tanya ya, begitu ya Mbak Nurjana ya? Iya betul Mas. Saya ke Mbak Nila. Mbak Nila sudah bisa? Iya, halo. Sudah. Jelas ya Mbak Nila ya? Iya. Apa kabar Mbak Nila? Baik Mas Juno, senang ketemu lagi. Iya, been ages ya kita, tapi you look good as always, tetap keren dengan Taman Bacaan Pelanginya. Kita juga melalui sambungan Zoom ada Mbak Nurjana juga dari Aceh loh Mbak Nila. Ini pemburu darah namanya. Pemburu darah. Iya, pencari donor-donor darah untuk pasien thalassemia juga di sini. Tadi sempat berbincang di awal. Saya ke Mbak Nila terlebih dahulu. Mbak Nila, kalau bicara mengenai Taman Bacaan Pelangi, saya pribadi sudah kenal ini sudah cukup lama. Untuk teman-teman yang belum kenal nih, Taman Bacaan Pelangi ini awal mulanya seperti apa sih, Mbak Nila? Oke, awal mulanya itu saya jalan-jalan ke daerah pelosok di Indonesia Timur. Nah, terus di situ saya pergi ke sekolah nih, ke sekolah dasar, dan di situ saya melihat kondisi sekolahnya itu sangat memprihatinkan. Terus saya main ke perpustakaannya, ternyata tidak ada. Lalu saya pergi ke desa lain, saya ke sekolah lagi, selalu saya ingin tahu kondisi sekolah-sekolah di pelosok itu seperti apa sih. Dan rata-rata itu tidak punya perpustakaan. Lalu saya ngobrol sama masyarakat setempat. Ini anak-anak kalau pulang sekolah ngapain gitu ya? Terus mereka pergi mencari kayu bakar di hutan untuk masak gitu. Jadi akhirnya saya pikir, saya ingat waktu kecil tuh saya suka sekali baca buku. Pulang sekolah pasti baca buku. Jadi saya pikir kalau anak-anak ini diberikan pilihan, ada bukunya, mungkin mereka pulang sekolah akan membaca buku cerita juga gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya bisa nih bikin perpustakaan untuk anak-anak di sini gitu. Akhirnya ya udah saya bikin perpustakaan. Berarti kalau dari ceritanya Mbak Nila tadi, kenapa banyak anak Indonesia yang tadi literasinya masih rendah, kurang suka membaca? Ternyata salah satu faktornya memang kurang bacaan ya, Mbak Nila ya? Bacaannya tuh minim sekali ya? Iya.
akses buku itu belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil di Indonesia dan di Indonesia Timur ya, karena juga masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau. Nah, disitulah daerah-daerah tersebut yang sangat perlu untuk dibantu. Akses buku sulit, kalaupun ada di kabupaten, toko buku sangat terbatas dan harga bukunya juga jadi jauh lebih mahal gitu kan, karena transportasinya ke sana sulit. Jadi kenapa Taman Bacaan Pelangi fokusnya di Indonesia Timur adalah untuk memberikan akses buku yang berkualitas untuk anak-anak di Indonesia Timur, karena bagi saya sendiri mereka tetap anak Indonesia ya kan, tidak peduli mau tinggal di kota atau di daerah terpencil, mereka sama-sama anak Indonesia dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan buku bacaan yang berkualitas. Baik, kalau cerita dari Mbak Nila dan juga Mbak Nurjana, ini kita bicara usaha yang luar biasa ya. Kalau Mbak Nila 12 tahun ya, saya dengar, dan 135 perpustakaan. Kalau Mbak Nurjana 149. sendiri? 149. Oke, nambah lagi. Di 18 pulau, bukan? Di 19 pulau. 9 nambah lagi satu. Baik, kalau Mbak Nurjana, berapa tahun sudah gerakan ini ada? 1 dekade ini, 2012 ke 2022. Oke, ini dua-duanya udah lebih dari 1 dekade ya berarti ya. Baik, nah kalau kita bicara endurance ya, ini yang kadang nggak gampang gitu. Ketika kita mulai sesuatu, konsisten, endurance, ini penting sekali hingga gerakan-gerakan ini mencapai usia tadi, 1 dekade, 12 tahun. Saya ke Mbak Nurjana. Apa yang membuat Mbak Nurjana terus punya semangat yang sama ketika awal mendirikan gerakan pencari donor darah untuk thalassemia ini? Apa yang membuat Mbak tadi harus tetap melakukan ini untuk bangsa dan negara? Nah, sebenarnya kan saya itu tidak punya target yang seperti apa itu. Baik. Tapi semacam saya bikin lubang untuk saya sendiri dan saya masuk ke dalamnya. Tidak ada jalan keluar. Setiap ada rasa jenuh, udah pasti ya. Dan ada aja hal lainnya yang ya saya suka tantangan gitu. Jadi ada hal lain yang sehingga saya bergerak terus. Jadi tidak terasa 10 tahun ini. 10 tahun? Nah, jadi kalau berbicara thalassemia kan mungkin kalau di luar negeri itu mereka sudah selesai, sudah walaupun belum menuju zero thalassemia, tapi zero untuk kelainan baru sudah. Sementara untuk kita sendiri di Indonesia umumnya, Aceh juga, itu thalassemia ini baru sekarang ini populer gitu. Ini sama sekali tidak populer. Kita cari literasi tentang thalassemia di Indonesia itu pun minim sekali. Jadi saya harus belajar dari ibu-ibu, dari keluarga thalassemia, dari dokter, dari profesor yang ada di Jakarta. Jadi memang harus mencari sendiri. Akhirnya saya memahami bahwa bukan hanya persoalan darah di sini. Baik. Tapi banyak persoalan lain seperti mereka butuh dukungan psikologis karena ini stigma. Di Aceh itu masih stigma thalassemia itu seperti ada magic, kemudian sebagai tumbal, macam-macam ya. Kenapa? Orang kan secara awam nih tidak bisa menalar kenapa darah ditransfusi setiap bulan. Bahkan ada yang 20 hari sekali, kok bulan depan habis lagi, kok 15 hari kemudian habis lagi. Nah, kalau bukan ada yang ngisep, mulailah itu secara gaib-gaib itu bermunculan seperti itu. Nah, disitulah kami mencoba menjembatani. Baik, lagi-lagi ya literasi terkait penyakit ini dan bagaimana kita menghadapinya, dan tadi pendampingan psikologis, karena kalau di daerah, khususnya di Aceh tadi kalau kita lihat memang culture-nya seperti itu ya, tidak bisa kita tentang, tapi memang tadi pentingnya ilmu pengetahuan ya Mbak Nurjana ya, dan kita orang-orang yang peduli untuk mendobrak barrier yang kita punya ini. Nah, kalau ke Mbak Nila sama, kalau bicara endurance, apa yang membuat Nila Tanzil 12 tahun tetap mau ngelakuin hal yang sama? Kalau bagi saya itu melihat anak-anak ketika perpustakaan pertama kali didirikan di sekolah-sekolah mereka itu ya, mata mereka berbinar-binar, langsung menyerbu rak buku, itu benar-benar hal yang membuat saya terus berjalan sampai saat ini. Dan juga tim Taman Bacaan Pelangi terus
nggak kenal lelah walaupun jauh gitu ya medannya, tetap kita jalani, yaitu karena betapa senangnya melihat ekspresi anak-anak saat mereka membaca buku. Itu benar-benar priceless sih Mas. Jadi keep us going. Ya, karena kita tahu bahwa kadang ya kalau kita di Jakarta, di kota besar, mungkin kita ngelihat akses semuanya gampang ya, Mbak Nila ya. Apapun yang kita punya gitu. Tapi ketika kita bicara Indonesia, tidak hanya Jawa, kita punya pulau-pulau timur yang tadi masih punya banyak PR. Kembali ke Mbak Nurjana, bicara mengenai tantangan, kesulitan ketika menjadi pendiri tadi, sosok di balik pemburu darah untuk teman-teman kita thalassemia. Apa tantangan terbesar sampai saat ini yang membuat Mbak Nurjana kadang ngerasa, aduh gitu ya, atau mulai sedikit goyah ini? Apa ada hal yang dirasa yang masih menjadi ganjalan ketika melakukan aksi sosial ini, Mbak Nurjana? Pertama sekali gini, thalassemia tidak terlepas dari donor darah itu. Darah memang harus di ini. Nah, orang diajak mendonor itu kan bukan seperti kita misalnya berdonasi yuk gitu. Tapi mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh kita sendiri. Banyak persoalan di situ. Nah, syukurnya sekarang itulah 10 tahun ini betul-betul berkah ini buat kami. ASN ikut mendonor, jadi kita bikin sistem orang tua asuh. Jadi itu kemudian satu lagi yang menjadi kendala yang sangat menjadi PR nih buat kita adalah saat kita harus ngecek di ring 1 thalassemia. Artinya apa? Keluarga yang sudah terkena thalassemia kita mencoba untuk screening karena ini adalah penyakit keturunan. Berarti kalau satu dalam keluarga ada, itu harus dicek sampai pohon keluarga. Nah, ini ring 1-nya saja tidak mau, apalagi masyarakat umum. Jadi kita kan pembawa sifat ini kita pikir kita baik-baik aja, malah bisa donor darah. Kita pikir kita tidak bermasalah dengan kesehatan kita. Nah, itulah yang membuat thalassemia itu terus bertambah. Ada dalam satu keluarga 5 anak, satu keluarga 3 anak, kemudian nanti ponakannya juga dengan thalassemia. Jadi terus saja ini seperti bola salju terus menggulung. Karena kenapa? Tidak berani orang cek darah. Takut kalau itu saya ada pembawa sifat thalassemia. Itu tantangannya Mas, benar-benar luar biasa. Ini 10 tahun kita mencoba itu belum mampu. Padahal kalau kita tahu lebih awal, langkahnya juga bisa lebih efektif ya Mbak Nurjana ya? Iya, karena kalau ya gini, pembawa sifat itu kan sudah ada dalam diri kita. Baru nanti terlahir thalassemia ketika menikah sesama pembawa sifat. Nah, sebenarnya kalau udah tahu kita ini pembawa sifat, tinggal nanti kita minta cek calon gitu, calon pasangan. Kalau memang thalassemia, ya bisa didampingin psikolog, ada jalan keluarnya. Ketimbang ini kita benar-benar di belantara, ini siapa yang sementara 13,4% itu Aceh merupakan thalassemia pembawa sifat. 13,4% ya, thalassemia pembawa sifat. Nah, kalau tadi Mbak Nurjana menyebutkan bahwa tidak gampang untuk orang membuat orang untuk berdonor darah ya, ketimbang donasi. Kalau uang kan mungkin langsung gitu ya. Ini menarik bahwa masih ada rasa takut. Banyak orang juga nggak paham. Padahal mendonorkan darah itu juga bagus ya Mbak Nurjana untuk kesehatan ya. Betul. Nah ini bagaimana ketika di lapangan banyak yang masih takut. Apa yang Mbak Nurjana kampanyekan atau usahakan agar masyarakat paham, ayo dong donor darah gitu? Pertama kan contoh ya, manajemen contoh nih, kita mendonor. Dan donor kita foto itu walaupun sakit, takut, tetap aja senyum gitu. Nah, yang kedua adalah ya Aceh dengan warung kopi yang demikian banyaknya, saya justru keluar masuk warung kopi untuk mengajak orang-orang mendonor, ya, terutama pada awal-awal kita ada. Dan satu lagi, kita poskan anak-anak yang membutuhkan darah, dan mereka sekarang sudah lumayan hilang stigma, dan mereka berani bilang, saya adalah thalassemia, saya sangat membutuhkan donor darah, ayo mendonor untuk kami, karena itu yang bisa memperpanjang hidup kami, ya seperti itu, karena mereka terlibat gitu di dalam kampanye kita. Mereka karena end user ya, mereka adalah pengguna darah yang rutin. Nah, jadi itu mereka terlibat di dalam. Mbak Nurjana. Mbak Nila,
Kalau tadi tantangan dari Mbak Nurjana ada bagaimana melihat stigma masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap tadi berdonor juga masih kurang. Dari Mbak Nila sendiri, kalau bicara tantangan tadi kan memang mungkin wilayah jauh harus ke pelosok. Any other thing yang mungkin kita perlu tahu yang sampai sekarang Mbak Nila lakukan tapi masih mungkin ada barriers yang membuat mungkin gerakan ini belum maksimal. Oke, kalau di Taman Bacaan Pelangi itu tantangannya adalah mengubah mindset masyarakat, mengubah cara pandang masyarakat termasuk guru-guru bahwa membaca itu adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan. Jadi membaca itu tidak sama dengan belajar. Masih banyak ketika kita mendengar kata membaca itu dikonotasikan dengan belajar, baca buku pelajaran gitu ya. Padahal konsep membaca itu ada banyak gitu kan, reading for pleasure, membaca untuk kesenangan. Nah itu belum terlalu dipahami oleh orang-orang. Ya kalau saya maklum karena di Indonesia sendiri budaya membaca masih kurang. Hanya 1 dari 1000 orang di Indonesia yang suka membaca. Jadi ini PR-nya masih banyak sekali dan perjalanan masih panjang untuk membuat orang-orang tuh semua sadar bahwa membaca itu adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan, yang bisa kita lakukan kapan saja dan manfaatnya ada banyak. Nah ini yang harus kita tanamkan terus dan kita gaungkan terus baik ke guru, orang tua dan masyarakat pada umumnya gitu Mas tantangannya. Baik Mbak Nila, terakhir nih satu ya singkat saja ya. Bagaimana Nila Tanzil memaknai kemerdekaan ke-77 ini? Oke, bagi saya Indonesia memang sudah merdeka, tapi merdeka dalam arti yang sebenarnya belum, karena masih banyak kita lihat ketidakmerataan dalam berbagai hal, terutama karena saya berkecimpung di bidang pendidikan, ya kualitas pendidikan di Indonesia itu belum merata sampai ke pelosok-pelosok. Saya berharap semoga ke depannya kualitas pendidikan semakin merata di daerah pelosok terpencil Indonesia itu kualitas pendidikannya juga sama bagusnya. Jadi anak yang ada di desa kecil gitu bisa bersaing dengan anak-anak yang sekolah di sekolah internasional gitu di Jakarta misalnya gitu kan. Nah saat ini belum seperti itu. Jadi mudah-mudahan Indonesia bisa lebih memperhatikan anak-anak yang di daerah pelosok tanpa mengurangi kecerdasan mereka di bidang budaya, karena mereka memang sangat unggul ya di bidang budaya, pengenalan sumber daya alam gitu. Nah itu juga patut kita hargai gitu Mas. Jadi ya semoga Indonesia semakin maju dan harapan saya untuk Taman Bacaan Pelangi juga semoga Taman Bacaan Pelangi bisa terus menyapa anak-anak di seluruh pelosok Indonesia Timur dan juga di Indonesia Barat dengan buku-buku bacaan yang berkualitas. Oke, mantul. Mantap betul. Selanjutnya, Mbak Nurjana singkat saja ya harapannya untuk Yayasan Darah untuk Aceh, untuk Indonesia di usia yang ke-77 tahun ini, silakan. Ya kami secara berkomitmen akan menurunkan angka talasemia di Aceh itu di tahun 2035 itu zero talasemia. Jadi tidak ada kelahiran talasemia baru di 2035. Mungkin ini adalah patokannya di tahun karena begini, tahun 2022 ini adalah pertama sekali kita bisa euforia kembali ya, merayakan kemerdekaan kita. Jadi mudah-mudahan untuk talasemia karena talasemia di seluruh negeri ya, di seluruh Indonesia bisa direduksi. Baik, Mbak Nurjana, Mbak Nila, terima kasih banyak. Semoga makin banyak anak-anak muda di luar sana ya lihat aksinya Mbak Nila dan Nurjana, paham ya bahwa kemerdekaan ini nggak gampang gitu ya. Jangan cuma mau main gadget ya, doing something viral for the sake of likes ya. Look at them nih, ada Nila Tanzil dan Nurjana Hussein yang keren banget ini. Terima kasih Mbak Nila, Mbak Nurjana, sehat-sehat ya. Terima kasih. Kita merdeka bareng-bareng. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Kami jeda terlebih dahulu tetap di MNC News Prime.